Iran kembali menggagalkan gencatan senjata dengan Amerika Serikat dan kembali menyerang kapal tanker di Selat Hormuz. Sekali lagi menyatakan akan menutupnya. Meskipun sebelumnya kedua belah pihak dikabarkan telah sepakat untuk melanjutkan perundingan pada 11 Juli. Dan kini, Donald Trump kembali mengancam Iran untuk menyelesaikan masalah tanpa negosiasi apapun, artinya memulai kembali perang. Secara bersamaan, Trump dan Netanyahu berusaha memperbaiki hubungan mereka. Sehari sebelumnya, mereka melakukan percakapan telepon lagi, di mana Netanyahu secara tak terduga meminta Donald Trump untuk menertibkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan selama KTT NATO yang dimulai hari ini di Ankara. Sementara itu, di ibu kota Suriah, Damaskus, terjadi ledakan dahsyat tepat di dekat hotel tempat Presiden Prancis Emmanuel Macron menginap. Ini adalah kunjungan pertamanya ke Suriah untuk bertemu dengan presiden setempat, Asar. Sekarang, Suriah diposisikan sebagai negara yang harus menyelesaikan masalah Hizbullah di Lebanon. Karena sebagai bagian dari kesepakatan Trump dengan Iran, Israel harus menarik pasukannya dari negara tetangga tersebut. Namun jelas bahwa Suriah tidak akan melakukan apapun tanpa persetujuan Turki. Karena ada semacam protektorat dari satu negara atas negara lain. Dan jelas bahwa Erdogan pada masanya membantu gerakan Asyar untuk mengambil alih kekuasaan. Secara umum, seperti yang Anda pahami, semua cerita ini saling terkait. Dan sekarang kita tidak hanya akan membahasnya bersama, tetapi juga mencoba mengurai seluruh benang kusut peristiwa Timur Tengah ini. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama. Tetapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, tekan lonceng, beri suka, dan tulis komentar Anda di bawah video ini. Jadi, saat pesawat yang membawa Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendarat di Ankara, Iran melanggar kesepakatan gencatan senjata yang telah dibuat dengannya. Korps Penawal Revolusi Islam Iran hari ini menyerang 2 kapal dagang sekaligus dengan rudal di wilayah Selat Hormuz di tengah gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Hal ini dilaporkan oleh 2 media sekaligus, yaitu Axios dan Wall Street Journal. Kedua kapal tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah, namun untungnya tidak ada korban jiwa di antara para awak kapal. Salah satu kapal yang diserang adalah kapal tanker Qatar Al-Rekayat yang mengangkut gas alam cair. Sebelum serangan, perwakilan Korps Pengawal Revolusi Islam melalui radio meminta kapal-kapal tanker untuk tidak menggunakan jalur di lepas pantai Oman dan hanya berlayar di perairan yang dikendalikan oleh militan rezim di Teheran. Padahal dalam kesepakatan dengan Trump, saya ingatkan, Iran berjanji memberikan kebebasan bagi kapal-kapal untuk melintas di seluruh selat tanpa hambatan. Selain itu, Badan Keamanan Maritim Inggris melaporkan bahwa pada Selasa pagi, sebuah kapal tanker terbakar di dekat pantai Oman setelah ditembak oleh pihak yang tidak dikenal. Kejadian ini mengancam memorandum penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran, di mana Teheran juga setuju untuk sepenuhnya menghentikan serangan terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz. Namun, seperti yang kita lihat, poin ini sama sekali tidak berjalan. Kesepakatan ini telah ditandatangani oleh kedua pihak pada 18 Juni lalu. Kesepakatan ini mencakup gencatan senjata selama 2 bulan, serta membuka jalan menuju negosiasi untuk perjanjian komprehensif tentang penghentian perang secara penuh dan total. Namun kedua pihak sudah saling melakukan serangan di tengah gencatan senjata ini. Amerika Serikat menyerang fasilitas di Iran selama 2 malam berturut-turut, yaitu pada 27 dan 28 Juni. Komando Pusat Militer Amerika Serikat saat itu menyebut serangan tersebut sebagai respons terhadap agresi Iran terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Namun juga diketahui bahwa pihak Iran melakukan serangan. Mereka menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait.
Setelah itu, kedua belah pihak sepakat untuk tidak mengganggu pelayaran di selat tersebut. Pihak Amerika Serikat pun mencabut blokade mereka. Namun, seperti yang Anda lihat, semua itu tidak bertahan lama. Serangan baru terjadi tepat ketika kapal-kapal mulai lebih aktif menggunakan jalur laut tersebut. Nah, sepertinya mereka berharap bahwa akhirnya sudah tercapai kesepakatan, akhirnya Selat Hormuz terbuka dan bisa digunakan dengan bebas. Tapi, kenyataannya tidak demikian. Menurut data dari perusahaan konsultan Vortex, pada bulan Juni hingga 4,7 juta barel per hari melewati selat tersebut, dibandingkan dengan 2 juta barel per hari pada bulan Mei. Artinya, tampaknya volume pengiriman meningkat lebih dari hampir 2,5 kali lipat. Selain itu, sejak awal Juli, aliran minyak telah mencapai sekitar 40% dari angka sebelum perang. Jadi, seperti yang Anda lihat, ini adalah peningkatan yang eksponensial. Dan seperti yang dicatat oleh Wall Street Journal, pemulihan pasar minyak berlangsung sangat cepat. Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran telah mengurangi kemampuan Teheran untuk mengancam ekonomi dunia dan membuatnya kehilangan daya tawar dalam negosiasi selanjutnya. Oleh karena itu, tampaknya Iran memutuskan untuk mendapatkan kembali daya tawarnya. Terlebih lagi, ketika menjadi jelas bahwa Amerika Serikat tidak begitu aktif menanggapi setiap provokasi dari Iran. Namun misalnya kali ini sebagai tanggapan atas serangan Iran di Selat Hormuz, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengatakan bahwa akan ada perjanjian dengan Iran, atau militer Amerika Serikat seperti yang ia katakan akan menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Jadi ini adalah ancaman baru untuk memulai kembali perang. Di Gedung Putih, mereka menganggap bahwa Teheran menunjukkan sikap tidak kooperatif, terutama setelah pemakaman Ayatollah Khamenei yang terbunuh. Negosiasi tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran berakhir minggu lalu tanpa kemajuan yang terlihat, dan kedua pihak sepakat untuk bertemu lagi pada 11 Juli. Dalam konteks ini, terjadi percakapan telepon antara Trump dan Netanyahu yang diketahui mendukung pendekatan yang lebih keras terhadap Iran. Namun kali ini, pembicaraan berjalan ke arah yang sama sekali berbeda. Menurut laporan pejabat resmi Israel dan Amerika, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu ternyata sudah pada hari Jumat mengeluhkan kepada Presiden Trump tentang meningkatnya retorika anti-Israel dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Menurut pejabat resmi, Netanyahu juga meminta Trump yang akan bertemu dengan Netanyahu di KTT NATO di Ankara hari ini untuk menahan diri dari menjual sistem persenjataan yang dapat membantu Turki memodernisasi angkatan udara mereka. Ketegangan antara Israel dan Turki meningkat tajam dalam 2 tahun terakhir di tengah perang di jalur Gaza dan sekarang juga di Iran. Namun, Trump tetap menjaga hubungan persahabatan yang erat baik dengan Netanyahu maupun dengan Erdogan, yaitu sekutu utama Amerika Serikat dan mediator regional. Dan Trump juga tidak bisa melepaskan diri dari Erdogan. Posisi Netanyahu di Washington dalam beberapa bulan terakhir goyah karena perang dengan Iran yang menurunkan tingkat persetujuan terhadap Trump dan memecah para pendukungnya dari gerakan MAGA. Seberapa besar pengaruh yang masih dimiliki Netanyahu tetap tidak jelas, baik karena hubungan dekat Trump dengan Erdogan maupun karena keuntungan finansial dari penjualan senjata Amerika ke Turki, maksudnya armada. Maksudnya, mungkin saja Trump masih menjaga hubungan yang sangat dekat dengan Netanyahu. Mungkin Netanyahu masih memiliki pengaruh terhadap Presiden Amerika, tapi di sini Trump bisa saja berkata, "Maaf, ini hanya urusan bisnis." Apa maksudnya? Sudah diketahui bahwa dalam agenda pertemuan Trump dan Erdogan ada kesepakatan senilai $700 juta untuk pengadaan mesin baru bagi jet tempur Turki, serta kemungkinan kembalinya kedua. Kedua, tentara terbesar kedua di NATO, yaitu Turki, ke dalam program jet tempur F-35. Saya ingatkan, Turki dikeluarkan dari program F-35 pada tahun 2019 setelah membeli sistem pertahanan udara Rusia S-400 yang menurut pejabat Amerika dapat membahayakan keamanan jet tempur canggih F-35, katanya seperti itu. Pertahanan udara buatan Rusia, sedangkan jet tempurnya buatan Amerika. Katanya itu tidak cocok dan bahkan ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Begitulah. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyatakan pekan lalu bahwa Pentagon sedang melakukan pemeriksaan untuk menentukan bagaimana Amerika Serikat dapat menjual jet tempur F-35 ke Turki, meskipun Turki memiliki sistem pertahanan rudal buatan Rusia. Sekarang dengarkan kutipan dari J.D. Vance. Ada hal-hal tertentu yang harus kami pastikan benar-benar terjadi, kata J.D. Vance. Menurut undang-undang, Presiden akan meminta kami untuk melakukan hal itu.
Jika diterjemahkan ke dalam bahasa manusia, intinya adalah bahwa Ankara sebelumnya setuju untuk menetralkan sistem pertahanan udara S-400 ini, atau bahkan menjualnya kepada pihak lain. Dan agar pada saat pengiriman F-35 tidak ada lagi senjata Rusia di negara tersebut. Erdogan setuju dengan hal itu. Namun bagi Pentagon, jelas bahwa potensi penjualan senjata sangat terkait dengan sikap pemerintah Erdogan yang semakin bermusuhan terhadap Israel. Minggu lalu, Erdogan menyebut Zionisme, kutipannya, sebagai ideologi genosida dan mengisyaratkan bahwa itu merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup Turki itu sendiri. Jadi, maksudnya dia mengatakan bahwa Zionisme sudah mengancam Turki. Lebih dari itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan memperkeruh situasi lebih jauh lagi. Dia menyebut pemerintah Israel, kutipannya, sebagai beban yang tidak bisa lagi ditanggung umat manusia dan masalah bagi seluruh dunia, serta menyerukan penerapan sanksi internasional terhadap Israel. Dan inilah yang disampaikan oleh pejabat Amerika setelah percakapan antara Trump dan Netanyahu. Kutipan, Netanyahu mengeluh kepada Trump tentang Erdogan dan memberi isyarat bahwa dia ingin Presiden AS mengekang pemimpin Turki tersebut. Netanyahu mengajukan permintaan dan Presiden mendengarkannya. Jadi Presiden mungkin menyampaikan pesan kepada Erdogan seperti ini. Hei, bisakah Anda sedikit meredakan situasinya? Tapi begitulah adanya. Nah, sepertinya dengan memberi isyarat bahwa retorikanya mungkin bisa dilunakkan, tapi kemungkinan besar bisnis tetaplah bisnis dan F-35 tetap akan dijual. Sudah pada hari Senin, Netanyahu secara terbuka menyatakan, kutipan, untuk rezim Erdogan yang terinfeksi oleh Ikhwanul Muslimin, sebuah gerakan ekstremis yang membenci Amerika, saya tidak berpikir mereka seharusnya diberikan F-35 atau mesin untuk jet tempur mereka. Karena itu akan mengganggu keseimbangan kekuatan di Timur Tengah yang dijamin oleh keunggulan Israel di udara dan posisi Amerika. Tapi Netanyahu punya masalah. Banyak pejabat Amerika, termasuk JD Vance, menuduh Netanyahu membuat prediksi yang terlalu optimis tentang perang dengan Iran. Yang ternyata tidak terbukti. Katanya Netanyahu telah menipu Trump tertipu oleh semua itu, mengira bahwa dalam 2-3 minggu dia akan mengalahkan Iran dan semuanya akan berjalan lancar. Dan katanya Netanyahu yang menanamkan gagasan-gagasan itu kepadanya, tapi semua itu tidak terbukti. Dan sekarang diperkirakan bahwa Perdana Menteri Israel akan mengunjungi Gedung Putih pada akhir bulan ini. Allahu Akbar dari sudah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. تصور كان صار انفجار ثاني. Di ibu kota Suriah, Damaskus, terjadi serangkaian ledakan di dekat hotel tempat Presiden Prancis Emmanuel Macron menginap selama kunjungan resminya. Media Suriah segera menyatakan bahwa ini bisa jadi merupakan upaya percobaan pembunuhan terhadap Presiden Prancis tersebut. Menurut sumber di Dinas Keamanan, ledakan terjadi tak lama sebelum tengah malam waktu setempat. Setelah itu, aparat keamanan langsung menutup jalan-jalan dan memperketat langkah-langkah keamanan. Saksi mata melaporkan bahwa mereka mendengar beberapa ledakan. Setelah itu, asap membubung di atas lokasi kejadian. Menurut informasi awal, beberapa alat peledak meledak di dekat tempat tinggal pemimpin Perancis yang diduga dipasang di dalam mobil. Kemudian pihak administrasi Presiden Prancis di Istana Elysee menyatakan bahwa Emmanuel Macron sendiri bahkan tidak mendengar ledakan tersebut. Karena pada saat kejadian, dia tidak berada di hotel, melainkan sedang menuju pertemuan yang telah dijadwalkan dengan pemimpin Suriah, Ahmed Al-Sharai. Sebagai pengingat, Emmanuel Macron tiba dalam kunjungan resmi ke Damaskus, di mana ia akan mengadakan perundingan dengan Presiden Suriah, Ahmed As-Assara. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas isu-isu keamanan, investasi perusahaan Total Energies,
serta pengembalian artefak budaya Suriah. Sebelumnya, ibu kota Suriah, seperti yang diingatkan, juga telah dikunjungi oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky. Namun, bagi Amerika Serikat dan Eropa, saat ini ada pertanyaan yang lebih mendesak terkait dengan Suriah. Pada akhir Juni lalu, Donald Trump mengejutkan banyak politisi dan pakar di Timur Tengah dengan mengusulkan pendekatan alternatif terhadap perang Israel melawan Hizbullah di Lebanon. Dan di tengah ketidakpuasan Gedung Putih terhadap kampanye Israel yang berlarut-larut, dia menyarankan bahwa perjuangan melawan kelompok Hizbullah yang didukung oleh Iran bisa saja diambil alih oleh Suriah. Dan menurut gagasan Donald Trump, para pemberontak Islamis yang telah berpengalaman dalam pertempuran, yang 1,5 tahun lalu menggulingkan Presiden Suriah yang otoriter Bashar Assad dan membentuk pemerintahan baru, bisa lebih efektif mengusir Hizbullah dibandingkan dengan yang dilakukan oleh tentara Israel. Dan tentara Israel berdasarkan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran, seharusnya hanya keluar dari Lebanon dan menarik pasukannya. Namun di Damaskus sendiri, pernyataan seperti itu disambut dengan hati-hati. Dan Presiden Suriah Ahmad Asyara menyatakan bahwa ia tidak berniat ikut campur dalam perang melawan Hizbullah di Lebanon. Ia juga menyatakan bahwa kata-kata Trump hanya disalahartikan. Namun meskipun demikian, Presiden Amerika tetap mengulangi posisinya dan terus secara terbuka mengemukakan gagasan tersebut. Dan tentara Suriah akhirnya mulai melakukan pembersihan ranjau di wilayah perbatasan dengan Lebanon. Dan pertanyaannya, untuk apa? Ya, menurut saya itu pertanyaan retoris. Prospek invasi Suriah ke Lebanon sendiri tentu saja sudah menimbulkan kekhawatiran di Beirut. Kekhawatiran juga terlihat di Israel yang memandang dengan curiga terhadap pemerintahan Islamis Baru As'ar. Dan setelah dia naik ke tampuk kekuasaan, omong-omong, Israel mengambil alih kendali atas wilayah di selatan Suriah. Nah, disinilah semuanya mulai jadi menarik. Suriah juga menjadi arena meningkatnya ketegangan antara Israel dan Turki. Ankara adalah salah satu sekutu utama pemerintah Ashar, sedangkan Israel dan Turki berusaha membatasi pengaruh satu sama lain di negara ini, yaitu di Suriah. Dan inilah yang penting. Pada bulan Juni, di sela-sela KTT G7 yang diadakan di Prancis, Donald Trump menyatakan ketidakpuasannya karena peran Israel dengan Hizbullah berlangsung terlalu lama dan menyebabkan banyak korban jiwa. Nah, di sana Trump sangat mengeluh bahwa orang-orang Israel menghancurkan seluruh blok perumahan dengan alasan bahwa di sana ada militan Hizbullah. Dan untuk itu, seluruh blok dihancurkan, rumah-rumah pun diratakan. Militer Israel mengatakan bahwa warga sipil tidak akan diizinkan kembali ke selatan Lebanon, artinya wilayah itu benar-benar dibersihkan. Sedangkan Suriah, menurut Trump, bisa menangani hal ini jauh lebih baik. Dan berikut kutipan dari Donald Trump. Tidak perlu setiap kali menghancurkan gedung apartemen saat mencari seseorang, karena di gedung-gedung apartemen itu ada banyak orang. Dan tidak semuanya adalah anggota Hizbullah. Saya menyarankan kepada Israel untuk membiarkan Suriah menangani Hizbullah, karena sejujurnya saya pikir mereka akan melakukannya dengan lebih baik. Sebagai tanggapan, Presiden Suriah Asyara menyatakan, kutipannya, ada orang-orang yang menyebarkan rumor bahwa Suriah akan ikut campur dalam urusan Lebanon. Itu tidak benar. Trump berbicara tentang peran Suriah dalam mencari solusi yang aman dan damai. Tetapi pernyataan ini telah disalahartikan. Seolah-olah Suriah akan menyerbu Lebanon besok pagi. Suriah telah menyampaikan kepada Amerika Serikat usulan solusi kami yang mencakup penghentian perang dan menghilangkan dampak negatif bagi Lebanon dan Suriah, serta mencari solusi ekonomi, politik, dan sosial lainnya. Jadi tampaknya Emmanuel Macron juga bisa saja bergabung dalam upaya membujuk Astra untuk akhirnya terlibat dalam perang melawan Hizbullah. Tapi di sini hampir semuanya, kalau bukan segalanya, akan bergantung pada apakah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan mendukung ide ini. Dan dia bisa saja mendukung bahkan membujuk Presiden Suriah Asyara untuk berpihak pada Amerika Serikat. Dan akhirnya, ya mendorong agar tentara Suriah benar-benar mulai berperang melawan Hizbullah. Tapi, hanya jika Donald Trump mengembalikan Turki ke dalam program F-35, menjual mesin untuk jet tempur Turki dan sebagainya. Jadi semuanya dalam cerita ini sudah sangat saling terkait.
Meskipun pada pandangan pertama mungkin terlihat sama sekali tidak demikian. Tapi seperti yang Anda lihat, seluruh cerita ini saling terkait satu sama lain. Dan saya pikir saya berhasil sedikit menguraikannya dan menata apa yang sedang terjadi hari ini di Timur Tengah. Saya akhiri sampai di sini. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran ini, tekan loncengnya, dan jangan lupa kasih like. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa.